Haleluya. Dengan kemurahan Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Mengalahkan Kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sepanjang zaman, iblis telah menggunakan nafsu kedagingan untuk menjerat manusia. Bahkan orang-orang yang diurapi seperti Simson, Daud, dan Salomo pun dicobai agar terjatuh. Saat ini iblis bekerja dengan lebih dahsyat dan lebih terbuka dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau. Wahyu 12 ayat 12 berkata, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Tujuan iblis adalah supaya semua orang binasa. Seperti di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10a berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis pada akhir zaman ini. Karena itu, kita harus berjuang untuk mengalahkan kedagingan. Cara mengalahkan kedagingan, yang pertama kita lihat, kita harus menjauhkan diri dari segala godaan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Simson, Daud, Salomo pun dapat jatuh di dalam dosa. Yusuf pun mengalami godaan, tetapi puji nama Tuhan, ia berhasil melawannya dengan cara melarikan diri. Kejadian 39 ayat 12b berkata, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Karena itu, cara terbaik untuk melawan godaan bukan dengan menantangnya, melainkan dengan melarikan diri, menjauhkan diri dari godaan tersebut. Kita harus menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang buruk, lingkungan pencemooh, dan hal-hal yang dapat mendatangkan pencobaan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, percaya akan kuasa salib Kristus.
Kita harus percaya bahwa dosa sudah ditaklukkan melalui salib Kristus. Sifat kedagingan kita sudah disalibkan bersamanya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kuasa dosa hanya dapat dikalahkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup untuk melawannya. Ibrani 2 ayat 14b berkata, supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kita harus benar-benar meyakini dan selalu menghayatinya, agar kuasa salib itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Merenungkan pengorbanan Kristus di kayu salib dan berdoa pada saat kedagingan menyerang kita, membuat kita dapat mengalahkannya. Mau tidak mau kita harus melekat dengan Yesus, supaya kita dapat mengalahkan kedagingan itu. Di luar Yesus kita tidak dapat melakukannya. Yang ketiga, menyalibkan daging atau menyangkal diri. Arti dari menyalibkan daging atau menyangkal diri adalah menolak keinginan-keinginan daging yang selalu ingin dipuaskan. Kuasa dosa memang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi menahan diri dari keinginan daging, dengan kata lain menyalibkan daging, adalah bagian kita. Ini merupakan salah satu syarat agar kita tetap menjadi milik Kristus. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ingatlah, keinginan daging membawa kepada maut dan permusuhan dengan Allah. Roma 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 menuliskan hal ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab itu Roma 6 ayat 13 berkata, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat menyerahkan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.